musim pandemi kayak gini, jangan lupa jaga kesehatan ya lur. Makan yang banyak, tidur yang banyak, kerja yang banyak. Mudah-mudahan semua teman-teman sehat ya, terhindar dari wabah, amin. Sehat, kerjaannya lancar. Lur, kita alhamdulillah ini lagi banyak kesibukan. Seperti biasa, selain ngerjain motor-motor di bengkel Alfata Jaya Motor, kita juga nerima macam-macam mesin. Ini lagi banyak servisan mesin-mesin potong rumput. Itu juga ada senso, karena kita di daerah kampung sini masih ada orang-orang yang mata pencahariannya itu dari motong kayu kemudian kayunya diolah ya gitu deh. Nah makanya kita juga ngerjain senso, kadang ada bautnya dol, kadang mesinnya ngejim dan lain-lain sebagainya. Lalu ini mesin-mesin rumput, tapi hari ini kita nggak ngulas mesin rumput, nggak ngulas senso. Nih kita mau nge-review dan ngerjain, memperbaiki, restorasi jasa karmois. Ini Satria FU 150. Satria FU ini masuk kemarin lusa ya, tapi karena belum sempat kita sentuh-sentuh, nah jadi mulai hari ini baru mau dikerjain. Ini dibawa dalam kondisi macet, mesinnya mati. Kemarin sudah saya engkol sih. Ini kalau diengkol, nih lur, nih nggak ada kompresinya, diengkol lemah banget. Pakai tangan aja bisa nih, pakai tangan kiwo mah nih, pakai tangan aja bisa. Ini berarti kompresinya nggak ada. Kalau motor Satria FU nggak ada kompresinya seperti ini, padahal ini cc-nya kan gede. Satria FU ini 150 cc, punya sistem DOHC, Double Overhead Camshaft, yang artinya di atasnya ini camshaftnya ada di atas dan menggunakan 2 buah camshaft, 4 jenis klep. Nah, dan juga untuk silindernya dia pakai teknologi die casting. Nah, itu sistemnya SCAM, Suzuki Composite Electrochemical Material kalau nggak salah gitu dulu, waktu masih zaman kerja di dealer. Jadi masih agak-agak hafal. Nah, jadi FU ini sebenarnya teknologinya udah sangat baik ya. Ketahanan mesinnya juga sangat baik. Hanya banyakannya FU ini rusak itu bukan karena rusak proses pemakaian lur, tapi rusak karena kebanyakan penanganan yang salah, dibuat percobaan, yang punya pengen macem-macem. Ini juga karburatornya udah gantian ya. Ini karburator PE kayaknya, PE28. Ini yang pasti kompresinya tidak ada. Apinya saya juga belum ngecek lagi. Nanti kita bongkar sama-sama, kita cari apa masalahnya motor Satria FU ini, baru kita coba lakukan penanganan perbaikannya. Kemarin juga kita udah ada bikin konten ya, bagaimana cara penanganan untuk men-setting SIM dari Satria FU. Satria FU ini tidak pakai pelatuk klep ya lur. Jadi dia teknologinya sudah tidak memakai pelatuk klep. Nah, untuk mengatur kerenggangan klepnya, Satria FU ini menggunakan SIM atau ring atau SIM itu yang mempunyai ketebalan tertentu. Nah, akibat proses pembongkaran, perbaikan dari sekur dan lain-lainnya, itu seringkali kerenggangan dari celah klepnya berubah-ubah. Jadi SIM-nya harus disetel sesuai dengan kebutuhan dari motornya. Kerenggangannya juga ada. Untuk in itu 0,10 sampai 0,20 mili, sedangkan untuk X-nya 0,20 sampai 0,30 mili. Nah, untuk motor ini sendiri nanti setelah kita bongkar, kita cek satu-satu apa penyebabnya motor ini engkolnya begitu ringan, kompresnya tidak ada. Sekalian kita cek pengapiannya dan lain-lainnya. Cuma punya motor FU itu memang kayak si malakama lur. Belinya mahal, spare partnya pun mahal-mahal, tapi dijual harganya murah. Jadi kalau benar-benar bukan pecinta FU, mau ngebaikin restorasi motor FU itu banyak orang tuh yang mikir-mikir lur. Atau wes kadung duwe lah, kadung punya motor FU, jadi mau ndak mau ya diperbaiki daripada jadi mesin tua. Nah, jadi memang motor FU seperti itu, harga jual kembalinya itu agak rendah dia lur. Oke, yuk kita bongkar yuk, kita cari permasalahannya di mana lur. Rantai kampratnya ini masih kencang lur. Tadi saya pikir bakal kencang banget sih, enggak. Kalau kondisi begini, ini perhatiin. Kalau udah goyangnya seperti ini, berarti rantai kampratnya udah lebih baik diganti lah lur.
Ini kan ada setelan otomatisnya, adjuster kamprat. Adjuster kamprat ini bekerja secara otomatis. Ketika rantai kamprat kendor, dia secara otomatis akan terus menonjok. Pernya akan menekan. Tapi kalau dia udah kayak gini, nih udah kendor seperti ini, berarti adjuster kampratnya udah habis. Rantai kampratnya yang sudah terlalu molor. Ini topnya juga masih sudah benar. Rupanya penyebab dia kompresinya hilang bukan karena rantai kampratnya yang lompat, tapi mungkin karena penyebab lainnya. Yuk kita terus bongkarin. Ntar juga ketemu sendiri masalahnya, lur. Oke? Nih lur, perhatiin lur. Rupanya motor ini udah diakali berkali-kali ya. Ini di bawah dudukan capnya. Ini kan tempatnya ini gini lur. Ini untuk cam klep isep. Nah, ini tempat untuk cam klep buang. Nah, ini rupanya abangnya yang sebelumnya, mekanik sebelumnya itu mencoba mengakali dengan mengganjal dudukan camnya. Nah, di bawah dudukan camnya ini dikasih ganjel, Gur. Seperti itu lur, tuh dikasih ganjel. Tiap-tiap busingnya tuh dikasih ganjel sama ini sobekan dari kaleng sprit kayaknya. Ini pasti tujuannya supaya camnya ini lebih terangkat. Kalau camnya lebih terangkat, berarti kan camnya bisa memutar dengan bebas. Kalau tidak ada ininya, saya yakin ini pasti tidak bisa muter camnya karena terlalu rapet. Kalau ininya dibuang, nih ganjelnya ini dibuang, camnya ini tidak akan bisa memutar noken asnya. Karena dudukannya dengan SIM di bawahnya itu tuh. Antara noken as dengan tepetnya, tepet itu rumahnya SIM. Rumahnya SIM itu ini pasti clearance-nya terlalu rapat sehingga ketika dipasang camnya dia tidak bisa mutar. Coba kita tes. Saya buang duluannya ya lur. Masing-masing ganjelnya. Ini klep isap. Kalau posisi top, arah knocknya ke sana. Arah knocknya ke kanan. Ini camnya. Untuk posisi masing-masing cam itu ada tulisan in sama X. Ini untuk noken as in. Coba kita lihat. Coba tanpa dibaut. No, bener kan nih lur. Tanpa dibaut aja dia udah nggak mau muter. Nih lur, perhatiin. Ini tanpa saya baut, tanpa dipasang baut, dia nggak mau muter. Makanya diganjel, biar dia ngangkat. Nah, jadi ngakali itu juga ada tekniknya lur. Kalau misalkan pengen ngirit dana, ada tekniknya. Untuk ngakali SIM klep, tempo hari sudah saya pernah buatkan tutorialnya tanpa mengganti SIM yang baru. Tuh, di sudut atas tuh lur. Tuh, nanti saya kasih tahu tuh. Kasih linknya tuh di sudut atas ya. Ntar dibuka tuh gimana cara ngakalin SIM klepnya Satria FU tanpa biaya, tanpa ganti yang baru. Dan dijamin aman. Nggak seperti ini nggak aman. Bahaya lur kalau main ganjel-ganjel seperti ini. Karena kita namanya diganjel-ganjel, nggak tahu dapatnya clearance-nya itu berapa, dapatnya renggang antara noken as sama tepetnya itu berapa nggak tahu. Sedangkan untuk klep in, untuk yang in, kerenggangannya itu antara 0,10 sampai maksimal 0,20. Kalau dia sampai tidak mau muter, itu berarti kerenggangannya itu di atas, di bawah 0,10. Kerapetan, dia sampai tidak mau muter. Kudunya walaupun dipasang cam, dia masih bisa muter sedikit lur. Dia masih mau gerak-gerak seperti itu. Oke lur, kita teruskan. Kita cari lagi kenapa. Tapi dengan begini sih sudah ketahuan. Kalau posisi camnya ini terlalu rapat dengan tepetnya, otomatis klep itu kan ditekan mundur, ditekan masuk. Per klepnya itu ketekan nih sama noken asnya. Secara otomatis maka kompresinya bocor. Dengan bocornya kompresi pasti engkolnya nggak ada tenaganya, di engkol lemah. Udah, salah satu penyebabnya itu lur. Tapi saya pengen ngecek kondisi dari pistonnya untuk memastikan udah dibongkar sekalian. Berarti nanti kita mengakali SIM-nya. Kalau orang yang tidak mau ganti SIM yang baru sesuai dengan kerenggangan nanti setelah kita ukur, nanti kita bikin tutorial lagi gimana cara ngukur SIM yang benar.
Nah setelah itu kita tangani. Kalau diganti yang baru, kita beli sesuai dengan clearance yang kita dapat. Kalau tidak, ya kita akali yang benar, ngakalinya yang benar. Yuk kita teruskan buka sampai di pistonnya ya lur. Simak terus ya lur, dan jangan lupa subscribe lur, biar kita bisa terus berbagi ilmu. Oke lur, jangan lupa subscribe, gratis kok subscribe lur. Ini dia lur, head silindernya sudah terbuka. Ayo kita lihat. Tadi udah dibukain per klepnya. Sekarang kita lihat dudukan dari klepnya. Ini untuk klep isapnya atau klep in itu ada dua. Ini yang satu. Ini lur. Waduh. Ini udah benar-benar habis klepnya. Klepnya habis. Ini dudukannya juga udah habis. Tuh. Tirusnya udah, sudut tirusnya udah terlalu landai. Jadi nanti untuk dudukan klepnya kita juga akan mengganti yang satunya. Waduh, ini bahkan lebih parah ini lur. Ini mbak entek ini. Nih udah benar-benar payungnya udah benar-benar habis. Ini nggak ada pilihan lain selain diganti. Begitu juga untuk dudukannya. Sedangkan untuk klep X-nya, klep X-nya masih lumayan bagus. Biasanya memang material untuk klep X itu lebih kuat ya daripada klep in. Makanya untuk klep X itu jarang sekali dia yang habis. Begitu juga untuk dudukannya. Dan lagi pula karena klep X ini dia untuk keluarnya sisa pembakaran, dia kondisinya lebih panas. Berbeda dengan klep in. Klep in ini kan dia dilalui oleh bahan bakar bensin dan campuran udara. Jadi kondisinya dia ini lebih dingin. Karena dia dingin, sementara klep X ini dia panas, dia kan terus tersepuh dia lur, disepuh kayak besi disepuh itu. Nah, jadinya dia semakin kuat. Nih kayak gini, dia tetap bagus. Nah kemudian klep in ini salah satu juga faktor yang memicu dia jadi cepat aus seperti ini adalah mekaniknya yang nyekurnya nggak pakai perasaan. Kalau untuk klep X, klepnya itu memang rata-rata dia empuk bahannya, baik klepnya dan juga dudukannya. Itu dia bahannya lebih empuk. Jadi kalau disekur itu terlalu berlebihan, entek dia, klepnya habis. Ketika klepnya habis seperti ini, posisi klep ini kan dia semakin kelep, mendelep dia lur. Tuh, dia semakin masuk ke dalam. Otomatis ketika posisi payungnya itu semakin mendelep ke dalam, otomatis kepala ujung satunya, ujung tangkai klepnya itu dia akan posisinya lebih naik, menonjol ke atas. Ketika dia tonjolan ke atasnya itu lebih naik, maka posisi simnya akan lebih terdorong mendekati noken as. Itulah kenapa ketika setelah disekur, simnya itu tiba-tiba jadi lebih rapat karena sekurnya berlebihan dan nggak diukur gitu lur. Yang bener setelah klepnya ini disekur, habis servis gitu ya lur, disekur, setelah disekur kerenggangan klepnya diukur lagi sebelum dikembalikan ke motornya. Di bawah ini dirakit dulu, dirakit kemudian diukur masing-masing klepnya. Kalau dia terlalu rapet ya dikurangi, kalau dia malah renggang ya ditambahi atau diganti simnya. Seperti itu lur. Nanti kita tutorialkan lagi menyusul video yang kemarin. Nah yang pasti penanganan pertama untuk head cylinder ini adalah untuk klep innya dua-duanya kita ganti dan dudukannya dua-dua kita ganti juga. Kemudian untuk itu dudukan boss klep, cara ngeceknya gini. Kalau untuk dudukan boss klep, klepnya dimasukkan kemudian digoyangin. Nih perhatiin, tuh perhatiin batang klepnya. Nih, ini oblaknya udah sangat berlebihan lur. Ini kalau nggak diganti sebentar aja dia bakal ngasep lagi, bakal ada oli bocor itu melalui lubang batang klepnya itu. Batang klepnya, bos klepnya sama klepnya ini, batang klepnya itu clearance-nya udah terlalu berlebihan. Tuh perhatiin lur. Tuh gitu cara ngetesnya, dimasukkan kemudian digoyang-goyang. Kalau sudah seperti ini, itu clearance-nya sudah terlalu berlebihan. Cek semua klepnya. Ini yang satunya, perhatiin batang klepnya. Ini sama. Tuh, oblaknya udah sangat berlebihan. Untuk yang X-nya,
masukkan ke celahnya, ke lubangnya, kemudian goyang-goyang. Tuh perhatiin batang klepnya. Nih X-nya nggak terlalu goyang nih, perhatiin tuh. Nih, nggak goyang seperti klep ini. Yang satunya. Oh ini nemen ini, parah ini lur, tuh lur. Perhatiin. Kan goyang banget kan. Nah jadi untuk bos klepnya 1, 2, 3 itu juga harus diganti. Bos klepnya juga harus diganti supaya nanti ketika kita sudah mensekur, kita sudah men-setting sim klepnya, dia bisa awet. Tidak ada oli yang bocor. Dan juga itu selain membuat oli cepat bocor, dia berisik loh lur suaranya. Suaranya persis kayak rantai kamprat kendor, cek 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 gitu. Walaupun diganti rantai kamprat, dia tetap berisik. Kemudian setelah head cylinder, kita lihat blok silinder sama pistonnya. Ini blok silindernya, oh udah lumayan lur, udah lumayan baret maksudnya. Tuh perhatiin, blok silindernya tuh di bagian bawah ujungnya, kelihatan nggak tuh? Dia udah putih nih, udah putih, udah ngantong. Kalau udah putih gitu menandakan lapisan besinya, lapisan die castingnya untuk Satria F di permukaan silindernya ini lur, dia ada teknologi pengerasan die casting namanya. Itu semacam pengerasan dengan teknologi punya Suzuki, dikeraskan, tapi hanya ada di permukaannya lur, hanya ada di permukaannya sini saja. Nah ketika dia sudah berubah warna menjadi putih seperti itu berarti lapisan pengerasannya sudah hilang. Pasti motornya dijamin ngasep. Ini juga pistonnya, lihatin. Nih, walaupun nggak baret terlalu dalam, tapi nah dengan baret kecil-kecil sekeliling piston seperti itu lur, itu menandakan bahwa piston ini udah tergerus habis. Cara ngeceknya kalau pengen tahu piston dan bloknya ini clearnya berlebihan atau tidak, ini lepasin dulu ring pistonnya. Ring pistonnya dilepas, kemudian masukkan. Tuh, kasih hadap ke cahaya. Perhatiin sebelah sisinya tuh. Tuh banyak banget cahaya yang masuk. Tuh. Kalau cahaya masuk seperti itu lur, itu berarti clearance antara piston dan bloknya itu sudah terlalu lebar. Bisa juga dipukul seperti ini. Bud, tolong pegangkan dulu. Pistonnya masukin, bloknya dipukul. Tuh, dengerin suaranya. Tuh, pistonnya dimasukin, baru pukul body bloknya. Kalau bunyi tok 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 begitu lur, itu berarti nih pistonnya udah terlalu oblak. Udah oblak banget. Kalau dia clearance-nya nggak terlalu besar, dia nggak akan bunyi kalau dipukul. Tuh. Nah, kalau untuk FU nggak ada istilah holter. Kalau udah parah seperti ini, otomatis wajib ganti. Nah, itulah si malakamannya nanti punya motor FU. Bloknya dan piston itu 1 juta lebih yang asli lur, 1 juta lebih. Kalau klepnya kita bisa pakai lah merek-merek yang nomor 2, ada NPP dan NPP sajalah saran saya, itu rada teruji kekuatannya. Kemudian rantai kamprat dan lain-lainnya. Nanti selain kita buat video untuk perbaikannya, kita juga bikin estimasi biayanya. Mulai dari blok ini, tapi dengan catatan orangnya mau ya lur. Blok, piston, kemudian ongkos ganti dudukan klepnya sama bos klepnya, dan juga harga klepnya, kemudian rantai kamprat, packing dan semuanya. Untuk karburatornya kita tetap pertahankan karburator PE-nya saja, karena orangnya mungkin sudah tidak punya karburator yang aslinya. Nah, oke lur. Langkah selanjutnya sebelum kita perbaikan, kita hubungi dulu orangnya. Kalau dia setuju dengan semua estimasi biayanya, perbaikannya kita lanjut. Kalau orangnya nggak setuju, ya motornya kita timbang lur. Oke lur, ya ikuti terus ya lur, jangan lupa. Dan jangan lupa subscribe supaya dapat ilmu yang lebih banyak. Sama-sama kita belajar lur, oke?